Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Indri Lestari bersama dengan rekan saya yaitu Mita Dwi Arisca, Herdianti Eka Putri, Siti Munawaroh, dan Melinda Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang indirect holding dan mutual holding. Indirect holding. Indirect holding adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui anak perusahaannya. Perusahaan afiliasi dapat saling membeli obligasi yang mereka terbitkan, baik secara langsung maupun melalui pihak eksternal setelah penerbitan obligasi awal. Dalam hal ini, karena obligasi telah dimiliki oleh perusahaan induk atau anak dalam pengendalian yang sama, maka transaksi obligasi seperti investasi obligasi, utang obligasi, beban bunga, dan pendapatan bunga harus dieliminasi. Dengan kata lain, obligasi yang tidak dimiliki oleh pihak eksternal dianggap dihentikan secara konstruktif dalam laporan keuangan konsolidasian. Hal ini dipandang sebagai pensiun dini dari utang. Pada indirect holding terdapat dua struktur, yaitu yang pertama struktur induk anak cucu dan yang kedua struktur afiliasi. Perusahaan induk memiliki saham perusahaan anak atas kepemilikan secara langsung, dan kepemilikan perusahaan cucu dimiliki secara tidak langsung oleh perusahaan induk karena kepemilikan saham induk atas anak. Struktur afiliasi. Hubungan afiliasi akan semakin kompleks jika antar perusahaan induk dan anak terjadi saling memiliki saham. Perusahaan induk, satu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak, dan di pihak lain perusahaan anak juga memiliki sebagian dari perusahaan induk. Apabila hal ini terjadi, maka laba rugi yang ditahan selama terjadinya saling kepemilikan dari perusahaan afiliasi. Struktur induk anak cucu. Meskipun kepemilikan tidak langsung A atas B kurang dari 50%, laporan keuangan perusahaan C harus masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi A. Di dalam indirect holding ini, struktur induk anak cucu dan minoritasnya secara umum tidak langsung mempunyai hak laba bersih perusahaan cucu. Laba bersih sama dengan persen kepemilikan minoritas dikali persen kepemilikan anak terhadap cucu dikali laba bersih cucu. Struktur afiliasi. Secara langsung PTA memiliki dalam kurung 80% dikali 40% atau 32 saham PTC secara tidak langsung, sehingga jumlah saham PTA terhadap PTC sebesar 52%. Dan PTC harus masuk dalam laporan konsolidasi PTA. Dalam struktur ini, total kepemilikan PTA terhadap PTC harus di atas 50% dan PTA harus mengendalikan PTB 80% dan 40%. Metode ekuitas untuk kepemilikan induk, anak, dan cucu. Anak menerapkan metode ekuitas untuk investasi di cucu dan induk menerapkan metode ekuitas untuk investasi di anak. Bagian bunga pengendali atas laba bersih konsolidasi meliputi pertama, bagikan untuk pegangan langsung anak, dan yang kedua, bagikan untuk kepemilikan cucu secara tidak langsung oleh induk melalui anak. Hak-hak kontrol yang diperoleh. Yang pertama, pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Dan yang kedua, pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya kontrol oleh perusahaan subinduk. Dan yang ketiga, hak kontrol diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak. Mutual holding yang dimaksud dengan mutual holding adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Pada hubungan ini, laba rugi dan kenaikan atau penurunan saldo laba yang ditahan setiap perusahaan induk atau anak akan saling mempengaruhi satu sama lain. Struktur mutual holding ada dua bentuk, yaitu ada saham induk dimiliki oleh anak saham perusahaan
Dan yang kedua ada saham anak yang dimiliki oleh anak perusahaan lainnya. Selanjutnya penjelasan dari struktur mutual holding yang ada dua bentuk. Yang pertama, ada saham induk yang dimiliki perusahaan anak tidak boleh diperlakukan sebagai saham yang beredar. Maka, dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangi dari ekuitas stakeholder konsolidasi pada nilai biaya. Yang kedua, ada saham anak yang dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya tidak akan diperlakukan sebagai treasury stock. Investasi ini akan dieliminasi bersamaan dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Yang pertama itu ada saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Di sini terdapat PTA dan PTB, di mana PTA sebagai induk perusahaan dan PTB sebagai anak perusahaan. Nah, contohnya di sini itu PTA memiliki 80% kepemilikan saham atas PTB, dan PTB juga memiliki sebagian kepemilikan saham di PTA sebesar 10%. Yang kedua, itu ada saham anak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Tipe ini adalah kepemilikan antara anak-anak perusahaan atau anak dengan cucu. Jadi tidak secara langsung dari parent ke anak perusahaan. Nah, untuk contohnya sendiri itu di sini PTA sebagai parent memiliki dua anak perusahaan yaitu PTB dan PTC. Kepemilikan parent di PTB sebesar 80% dan di PTC sebesar 20%. Nah, untuk PTB memiliki saham di PTC sebesar 40%. Nah, untuk hubungan mutual holdingsnya itu seperti apa? Di sini itu PTC juga memiliki 20% saham dari PTB, jadi mutual itu antara PTB dengan PTC. Hak kontrol yang diperoleh dengan mutual holding itu ada dua. Yang pertama, kepemilikan saham pada perusahaan anak terjadi pada saat perusahaan anak tersebut didirikan. Dan yang kedua itu ada kepemilikan saham perusahaan induk setelah perusahaannya berjalan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai indirect holding dan mutual holding dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.